Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Galinegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu terang. Definisi dari sebuah terang adalah trunking adalah mekanisme yang dipakai untuk membentuk sebuah interweb maupun internet yang terdiri dari LAN ataupun jaringan area lokal, LAN virtual atau VLAN, maupun jaringan area luas atau WAN. Switch akan berhubungan dalam membangun jaringan ini dan memakai teknik khusus. Teknik ini biasanya tidak terbatas di media apa saja, sebab tujuannya adalah memaksimalkan bandwidth yang ada di seluruh jenis jaringan. Jenis-jenis dari terang dalam jaringan adalah ada di sistem telepon, yaitu sistem telepon menggunakan analog. Jadi asal muasalnya dari trunking di dalam jaringan melalui dari sistem tersebut bisa membuat para pengguna telepon rumah dapat melakukan pembagian sejumlah jalur komunikasi dan membenarkan jalur utama mirip seperti cabang-cabang pada pohon. Kedua, ada jaringan komputer di sini. Jenis jaringan terang yang satu ini membawa data Anda dari sejumlah jaringan area lokal atau LAN dan jaringan area lokal virtual atau VLAN di suatu interkoneksi yang terhubung dengan router dan switch yang dinamakan port terang. Fungsi dari terang itu yang pertama adalah penghubung antara dua switch. Fungsi terang adalah penghubung dua switch yang sudah terkonfigurasi oleh VLAN. Terang juga berfungsi untuk penghubung sejumlah perangkat di suatu pusat. Jadi lalu lintas data lebih terarah. Hati-hati tersebut biasanya dikonotasikan sebagai VLAN di konsep terang. Dan yang kedua adalah pembatas akses antar jaringan. Selain menjadi penghubung, terang juga berfungsi sebagai pembatas antar jaringan. Jadi tidak sembarang komponen bisa melakukan pengaksesan dalam komponen yang lainnya. Di dalam jaringan pada VLAN ada salah satu mode yang dipakai terang, yaitu terang link, dan biasa disebut dengan tagged VLAN. Sini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah konfigurasi, tutorial konfigurasi bagaimana caranya melakukan terang di Trixbox. Yang pertama kita akan pergi ke VMware. Saya sudah membuat dua file yang berbeda di sini. Tentunya kita akan masuk dulu ke VMware-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian IP-nya. Di sini jika kalian sudah memasuki VMware seperti ini, kita akan tulis sistem config network, dan di sini kita edit service. Pilihnya karena ada dua di sini, lebih baik untuk memilih AT handle yang seperti ini yang tidak ada tulisan bug di sini ya. Kita ke sini lalu beri IP seperti ini 192.168.9.36 dengan netmask 255.255.255.0. Oke. Lalu save and quit. Jika sudah, di sini saya sudah melakukan di sini ada /attach/ini.dash/network restart. Jika sudah itu tunggu beberapa saat hingga semuanya oke. Ada tulisan oke di sananya, dan nanti lakukan ping terhadap IP yang kalian gunakan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di ncpa.cpl kita mematikan semua yang di sini yang tidak diperlukan karena kita akan memakai host only. Jadi kita akan menggunakan VMware virtual di sini cuma satu saja. Dan untuk firewall kita akan mematikannya seperti yang saya telah lakukan di sini. Saya sudah mematikan firewall di sini dan lalu oke saja karena saya sudah. Jika di ping akan seperti ini, akan reply. Jika tidak reply, pastikan konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Jika sudah, karena seharusnya ini nomor 2, saya salah peletakannya di sini. Ini nomor 2, server yang kedua, dan saya akan pergi ke server yang pertama. Server pertama di sini. Fungsi terang adalah menyatukan dua server di sini. Fungsi terang itu jadi dua server yang berbeda dapat saling berhubungan. Nah, ini yang saya jelaskan tentang ketika sudah di restart seperti ini akan ada tulisan oke seperti ini. Lalu untuk pembagian IP-nya, karena di server kedua adalah 36, maka di server pertama adalah 6. Sebenarnya kalian bebas untuk memakai. Saya di sini
sesuai ketentuan saya mendapatkan 9.6 di sini, dan untuk yang kedua harus tentu berbeda. Nah, lalu kita oke. Save and quit. Lalu jika sudah, nanti akan seperti yang di awal ada tulisan seperti ini /ini d.network. Lalu nanti akan ada tulisan oke seperti tadi. Lalu jika sudah, lalu melakukan ping seperti ini. Dan jika reply, maka selamat, konfigurasinya sudah selesai. Apakah sampai di situ saja? Tentu tidak. Kita akan pergi ke ncpa.cpl yang tadi. Kita akan pergi ke yang tidak dimatikan, yaitu VMware Network Adapter VNet nomor 61. Dan di sini kita properti saja, lalu kita pilih IP v4 atau versi 4 dengan menggunakan 92.168.9.66. Di sini kenapa saya menggunakan 66? Karena kebagiannya emang di nomor 66 di sini. Jika sudah, kita akan pergi ke sini. Kita akan keluar dulu bagaimana salah satu dari mereka. Kita akan coba 192 di server pertama 168.9.6. Ini adalah server pertama kita masuk. Lalu kita pergi ke switch. Jika sudah ke switch, kita akan pergi ke PBX di sini, PBX setting. Kita akan ke extension. Karena kita sudah menambahkan di sini sebetulnya extensionnya. Karena kita berada di server 1 juga, kita akan menambahkan 100, display name 100, zip alias 100, dan untuk secretnya yaitu 1000 atau mungkin passwordnya. Lalu submit. Jika sudah submit, nanti di sebelah sini ada tulisan apply and okay. Apply, lalu continue with reload. Lalu kita pergi ke trunks di sini. Ada SIP trunks di sini. Bisa saya karena kita akan menelpon untuk mana kita akan menelpon adalah ke server yang kedua. Di sini saya server kedua itu adalah 200 dan maksimum channel adalah 10 di sini. Dan jika sudah 10, lalu beri nama tangannya adalah Ilham1 untuk memberi nama server saya untuk lebih mudah. Dengan host adalah server yang kedua. Untuk username adalah username dan secret adalah ID dan password extension yang ada di server yang kedua. Lalu submit. Sebelum submit kita akan melakukan registering yang dimana 200.200 at 192.168.9.36. Lalu submit change, nanti ada di atasnya ada di sini lagi apply, lalu continue with reload. Lalu kita pergi ke outbound routes. Kita akan, karena saya sudah membuat di sini, nanti ini adalah 6. Sini saya 6. Lalu beri tanda lurus seperti ini, lurus lalu titik. Jika sudah seperti itu, SIP yang sebelah sini trunk sequence, lalu tambahkan Ilham1 seperti itu, dan submit change, lalu apply dan continue with reload. Lalu yang kedua adalah ada yang di sini saya akan menjelaskan yang di server 2. Mungkin extensionnya sebenarnya tinggal dibalik-balik saja seperti tadi. Ini tinggal 200, 2000 secretnya. Kenapa saya tadi ada username dan secret adalah untuk ini. Lalu kita akan pergi ke trunk. Di sini trunk kita akan pergi, karena saya sudah membuat di sini Ilham2 server saya yang kedua. Di sini ada outbound callernya yang akan ditujunya adalah extension 100 dan maksimum channelnya ada 10. Di sini saya menggunakan host atau mungkin IP yang dari server 1 ya ialah 192.168.9.6 dengan username dan secret adalah 100 dan 1000. Dan untuk register string 100.100 at 192.168.9.6. Lalu jika sudah submit change, lalu apply and continue with reload di sebelah sini. Lalu outbound routes.
saya sudah membuat juga di sini. Dan saya di sini mungkin root name-nya bebas, tapi saya akan menandai dengan server yang ke-1 yaitu 100 dengan dial beresnya 36 dari IP barangnya IP yang host keempat yang octet keempat di sini 36, lalu yang 100 seperti ini, lalu titik dan dot. Lalu seperti yang tadi sekuensinya ilham 2 di sini. Mungkin nanti ada beberapa pilihan, tapi pilihnya yang ilham 2 di sini. Oke. Lalu kalian download atau mungkin install yang kalau sudah punya, yaitu extend softphone-nya, karena saya sudah menginstal dan memasukkan IP. Mungkin ingin tutorial dalam di aplikasinya, yaitu mungkin di sini kita akan pergi ke sini ke ini. Di sini saya yang 3CX akan menggunakan domain yang 192.168.9.6 atau mungkin server yang pertama yang 100, yang extension 100. Di sini saya akan menggunakan, lalu mungkin untuk seperti ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, lalu yang 1000 kemana? 1000 diletakkan di password. Lalu kita menambahkan IP 192.168.9.6. Kenapa 192.168.9.6? Karena di server pertama kita menambahkan 192.168.9.6 di IP-nya, di IP Trickbox. Dan yang kedua adalah di MSP. Di MSP seperti ini. File zip account yang dimana kita 192.168.9.36. Kalau port emang 5060, dari username 200 dan passwordnya 2000. Kenapa 200 dan 2000? Karena ini adalah sebagai kayak peletakan IP untuk server yang kedua, dan ini IP dari server kedua. Jika sudah, lalu oke. Tunggu seperti di MSP-nya ada tulisan 200 seperti ini dan 100 di 3CX. Jika unhook, maka selamat, konfigurasi Anda telah berhasil. Dan di sini kita akan melakukan pengecekan yang dimana kita akan menelpon 200. Apakah berjalan? Seperti ini. Jika sudah, ini 100 menelpon ke 200 atau server pertama menelpon ke server kedua. Bagaimana kalau berjalan? Sudah seperti ini. Halo. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengucapan atau kelebihan dalam berbicara dengan cepat. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya lupa menambahkan bagaimana jika server yang kedua menelpon ke server yang 100. Di sini adalah melakukan 36 lalu 100. Apakah berhasil jika kita angkat? Halo. Nah, sudah berhasil ya guys.